Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan menguji beberapa jenis mata jet atas permintaan kawan-kawan ya. Jadi ini saya membawa 3 ya kawan-kawan. Jadi yang paling kiri ini yang pertama saya bawa tadi itu adalah yang buatan saya sendiri ya. Saya menggunakan printer 3D ya. Ya terus terang ini masih dalam pengembangan dan saya belum selesai ya karena saya juga tidak bisa konsentrasi 100% ke sini karena sehari-hari saya juga punya pekerjaan tetap ya. Nah kemudian pertanyaan dari kawan-kawan adalah, Bapak memangnya mata jet yang normal, yang biasa ya seperti ini ya kawan-kawan, mata jet yang biasa seperti ini, apakah tidak bisa digunakan pada pompa kecil ya? Jadi pompa kecil seperti ini ya kawan-kawan, itu memang tidak umum untuk menggunakan mata jet ya, terutama yang jenis besar seperti tadi. Makanya adalah menjadi suatu tantangan bagi saya untuk menciptakan mata jet yang bisa dioperasikan menggunakan pompa kecil ini. Nah alasannya kenapa? Karena masyarakat kita, terutama masyarakat yang ekonomi bawah ya kawan-kawan, itu masih belum terlalu mampu untuk membeli jenis jet pump ya. Yang pertama harga jet pump sendiri lebih mahal. Kemudian yang kedua untuk pengoperasiannya listriknya membutuhkan listrik yang relatif tinggi ya. Sedangkan kalau pompa ini hanya membutuhkan listrik maksimal 2 ampere aja ya. Sehingga rumah yang 450 watt sudah bisa menggunakan mata jet yang saya ciptakan ini. Harapannya kan seperti itu. Nah ini juga saya sekaligus mengundang bagi kawan-kawan yang mahasiswa ya, yang mau mengembangkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat ya. Karena apa? Selama ini masyarakat kita ya kalau udah ketemu sumur dalam itu biasanya kesulitan ya. Sehingga yang pertama harus naikkan daya, kemudian yang kedua juga harus beli pompa yang lebih mahal. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana dengan pompa yang sekecil ini ya bisa memompa sumur yang lebih dalam ya, yang dalamnya lebih dari 10 meter ya. Jadi silakan bagi kawan-kawan yang memiliki tugas akhir ya bisa menghubungi saya, nanti kita bisa kerjasama ya sehingga kita mendapatkan bahan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena apa? Banyak orang yang kalau tugas akhir itu ya sekedar mengerjakan tugas, habis itu ya topiknya terlalu besar ya, misalkan seperti boiler, kemudian optimasi pabrik atau segala macam yang pada akhirnya hanya menjadi buku yang ditumpuk di perpustakaan ya. Jadi di sini kesempatan bagi kita untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat ya. Silakan hubungi saya kalau tertarik ya. Silakan tulis di kolom komentar, nanti bisa kita tindak lanjuti. Baik, ini ya, sebagaimana di video saya sebelumnya sudah pernah saya tes ya, namun pengujiannya memang belum rampung ya, karena masih harus melalui serangkaian pengujian lagi yang mana untuk membuktikan bahwa ini benar-benar bisa digunakan pada sumur dalam menggunakan pompa kecil ya. Baik, kemudian sembari saya masih dalam proses pengembangan ini ya, saya juga ingin menjawab penasaran kawan-kawan ya. Apakah mata jet yang seperti ini bisa digunakan ya dengan pompa sekecil ini ya. Untuk informasi, pompa kecil ini ya kawan-kawan, ini adalah jenis pompa kelasnya ya, kelasnya 125 watt, tapi listrik aktualnya itu membutuhkan sekitar 300-an watt ya. Yang mana dia tekanannya sekitar 1,8 bar, kemudian flow maksimalnya atau debit maksimalnya adalah 28 liter per menit ya. Nah apakah flow 28 liter per menit itu mampu mengaktifkan mata jet ini? Nanti kita akan bahas di sini. Nah kemudian ada satu alternatif lain ya. Saya lihat beberapa komentar kawan-kawan tentang mata jet Apollo atau bukan ya, mata jet tombak katanya ya. Nah tombak, saya lihat bentuknya memang mirip tombak ya kawan-kawan. Tapi ini kenapa mirip tombak? Sebetulnya ini yang mirip tombak ini aksesoris ya kawan-kawan. Ini filternya aja. Nah nanti saya juga akan mengujinya ya. Tapi mungkin
videonya jadi terpisah ya kawan-kawan, karena agar tidak terlalu panjang video kita ya. Saya akan pisahkan menjadi dua, yang ini sendiri, yang ini sendiri. Nah, bagi kawan-kawan yang penasaran dengan mata jet yang ini, ya ini diharapkan ya bisa digunakan untuk sumur yang kedalamannya lebih dari 9 atau 10 meter ya. Nanti kita akan uji bagaimana sih performan dari mata jet ini. Kalau lihat dari komen-komennya yang beli online gitu ya, itu katanya sih memang bisa gitu ya. Terus kita akan uji ya, apakah bisa kalau menggunakan pompa kecil ya. Kalau menggunakan pompa gede, saya yakin bisa lah ya, karena pasti kawan-kawan yang mencobanya itu rata-rata menggunakan pompa gede, yaitu pompa jenis semi jet ataupun pompa jet ya, atau jet pump. Oke, maaf tadi ada telepon yang menginterupsi kita. Jadi nanti adalah goalnya apa? Goalnya adalah apakah mata jet ini, dua mata jet ini bisa difungsikan dengan menggunakan pompa sekecil ini ya. Jadi kalau ini memang bisa ya, nanti mungkin pertanyaan kawan-kawan berikutnya adalah kenapa juga harus saya mikirin bikin mata jet yang baru ini gitu ya. Baik, kita mulai coba sekarang ya. Baik kawan-kawan, jadi ini sudah saya rangkai ya. Jadi rangkaian ini saya tidak akan menjelaskan lagi karena di video saya sebelumnya saya sudah pernah melakukan hal serupa dan saya jelaskan secara lengkap ya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru nonton video pengujian ini, saya sarankan untuk lihat video saya yang sebelumnya ya, karena di sana saya jelaskan bagaimana metode pengujian ini. Jadi sekarang apa yang saya lakukan? Yang pertama, kita akan tutup penuh di sini sehingga sekarang semua air ini ya, untuk mengaktifkan mata jet ini semuanya dialirkan ke sini ya. Jadi ini seperti saya sebutkan, pompanya itu memiliki debit 28 liter per menit. Baik, sekarang akan saya nyalakan dulu pompanya. Bismillah. Masih proses pemancingan ya kawan-kawan. Ini nanti akan naik dulu. Baik, jadi pengujian yang pertama ini adalah untuk menguji ya berapa head maksimal di sini ya, kemudian ya untuk mengetahui berapa maksimal dari ini ya debit yang dihisap oleh mata jet ini ya kawan-kawan. Jadi di sini saya perlihatkan aja mungkin pakai ini ya, pakai kamera HP ya kawan-kawan. Saya ambilkan fotonya aja ya. Jadi di sini terlihat angkanya itu 0,65 ya, atau 0,6 bar. Jadi ini ya dari posisi pompa ini ya kawan-kawan, berarti dia bisa naik kira-kira setinggi ya maksimal 6 meter gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Nah, kalau lihat dari angka ini ya, sebetulnya mata jet bikinan saya yang di video saya sebelumnya itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi ya, dimana mata jet bikinan saya waktu itu maksimalnya bisa sampai 10 meter, tapi lumayan ini 6 meter ya, karena mata jetnya besar kemudian menggunakan pompa kecil ya. Sekarang saya akan foto berapa di sini debitnya. Baik, debit di sini maksimal adalah 20 liter per menit ya kawan-kawan. Jadi ini belum bisa kita jadikan patokan, karena apa? Ini dalam posisi pompa tertutup rapat atau air penggunaan tertutup rapat ya. Sekarang bagaimana kalau air penggunaannya saya buka kira-kira 9 liter per menit ya, saya samakan dengan mata jet saya kemarin.
Baik, dengan aliran kira-kira ya, ini kira-kira masih perkiraan aja ya kawan-kawan. Kalau ini saya perkirakan 9 liter per menit, maka ya tekanan yang saya dapatkan di sini ya tekanannya sekitar 0,4 bar ya. Ini artinya airnya bisa naik hingga ketinggian 4 meter ya. Ini kalau kawan-kawan yang paham tentang pompa disebutnya head ya. Jadi di charge headnya sekarang adalah 4 meter ya, dengan aliran air atau debit sebesar 9 liter per menit ya. Jadi kesimpulan sementara ya kawan-kawan, kesimpulan sementara bahwa pompa ini, atau maksud saya ini ya, mata jet ini ternyata bisa difungsikan dengan menggunakan ini apa namanya, pompa kecil ya. Tapi itu tadi kekurangannya, yaitu dia tidak bisa memiliki discharge head yang cukup tinggi ya, yaitu maksimalnya tadi hanya 6 meter. Kemudian kalau digunakan dengan ini dibuka airnya 9 liter per menit, maka headnya tinggal 4 meteran ya. Nah sekarang agar melengkapi percobaan saya, maka saya akan pasangkan pressure gauge negatif di sini ya, untuk mengukur kekuatan hisapnya ya kawan-kawan. Baik, sekarang saya udah ubah, yang di sini saya tidak menggunakan flow meter atau debit meter lagi. Di sini saya meletakkan pressure gauge atau alat ukur tekanan, yang mana dia bisa mengukur hisapan atau tekanan negatif ya kawan-kawan. Jadi sekarang kita akan jalankan dalam kondisi ini tertutup, sehingga nanti kita akan mendapatkan hisapan maksimalnya. Kita akan coba, bismillah. Masih priming ya, atau mancing. Baik, nanti saya akan bantu pakai foto ya kawan-kawan. Jadi di sini sekarang kondisinya masih 0 karena dia masih belum saya beri hambatan ya kawan-kawan. Saya foto dulu. Jadi sekarang saya akan hambat di ujung hisapannya, sehingga di sini dia akan mengeluarkan tenaga hisapnya ya kawan-kawan. Oke. Baik, ini sudah saya tutup rapat, sehingga sekarang dia mendapatkan ya hisapan maksimalnya. Saya foto dulu. Baik, sekarang hisapan maksimalnya dia itu lebih dari 5 meter kan, karena dia di sini negatif 0,5 lebih ya. Berarti dia bisa menghisap dari sini ya. Kalau diukur dari mata jet masih bisa, biasanya itu orang ngasih istilahnya buntutan ya. Jadi masih dikasih pipa sepanjang ya kira-kira 5 meter atau kurang, itu masih bisa ya kan. Tapi kembali lagi ya, saya selalu anjurkan bahwa mata jet ini direndam dalam air ya. Tapi ini karena untuk pengujian, maka saya harus naruh ini ya, sehingga kita harus taruh di atas ya kan. Baik, sekarang berapa kekuatan hisapnya? Kalau di sini saya alirkan sebesar 9 liter per menit ya.
di sini saya perkirakan saya udah membuka sebesar kira-kira ya 9 liter per menit ya kawan-kawan. Jadi saya bikin simple aja, kira-kira 9 atau 10 kira-kira kurang lebih segini ya. Nah, sekarang berapa kekuatan hisapnya di situ ya, kita akan lihat ya. Kalau secara pandangan mata ya kawan-kawan, di situ kekuatannya sekitar 2 meter. Oke, saya tampilkan gambarnya ya di layar. Baik, kita bahas ya sekarang. Baik, surprisingly ya, secara mengejutkan ternyata mata jet yang jenis ini ya kawan-kawan itu bisa digunakan untuk dijalankan dengan pompa kecil seperti ini yang kelas 125 watt. Sehingga di sini saya simpulkan bahwa ternyata mata jet bikinan saya itu ya tidak terlalu istimewa ya, karena ini pun bisa. Tapi istimewanya apa? Yang mata jet bikinan saya itu bisa dimasukkan ke sumur yang lubang bornya kecil, yaitu 1,5 inci. Sedangkan ini kawan-kawan harus ngebor sebesar 3 inci ya, yang mana 3 atau 4 ya, saya lupa ya kawan-kawan, karena ini pernah saya bahas, nanti saya tulis di layar aja ya. Jadi yang jelas kawan-kawan untuk menggunakan mata jet ini ya, kalau sumurnya kawan-kawan itu sumur bornya kecil ya, tidak bisa dipakai ya, karena ini dia bentuknya cukup besar ya. Saya perlihatkan seperti ini ya kawan-kawan. Jadi harus butuh casing yang besar. Sedangkan untuk casing yang besar, maka kawan-kawan kalau ngebor ya, pakai jasa pengeboran itu harganya relatif mahal ya. Sedangkan kalau bor yang cuman 1,5 inci itu jauh lebih murah gitu ya. Itu aja sih. Jadi sejauh ini keunggulan mata jet saya itu bisa digunakan pada sumur bor yang kecil dan biayanya lebih murah gitu ya. Sedangkan yang ini ya bisa digunakan ya kawan. Ini tadi hasil pengujian sementara cukup bagus ya. Jadi hasil pengujian hari ini itu menurut saya cukup representatif ya. Jadi saya bisa katakan 90% yakin bahwa ini bisa ya digunakan untuk pompa yang kecil. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki lubang sumur besar atau casing besar, atau bahkan yang sumur gali ya, yang sumurnya dalam yang lebih dari 10 meter, silakan manfaatkan, silakan beli mata jet yang seperti ini. Saya pikir kalau dari hasil pengujian ini harusnya bisa ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya, nanti sampai jumpa di pengujian selanjutnya yang menggunakan mata jet jenis tombak itu ya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, terima kasih sudah menyaksikan.